Kak, kalau sholat munjiat dibaca berapa kali? Jujur Kak Irenda, kalau aku sholat munjiat aku baca 100 kali. Jadi kalau udah kondisinya itu udah darurat banget, udah kepepet banget, biasa lah ya kita bangun jam 3, terus qiyamul lail, rangkaian sepertiga malam, mulai dari sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, sholat hajat 12 rakaat, terus langsung kalau aku sendiri zikir Al-Fatihah 313. Terus setelah itu baca sholawat munjiat 500 kali. Nah, sisanya sambil aktivitas. Tapi habis subuh itu aku 100 kali. Setelah itu sambil aktivitas. Dan ini baru kejadian nih kemarin nih. Jadi udah gak tahu lagi lah ya mau kayak gimana, udah bingung banget. Dan memang yang namanya kita nih ibu rumah tangga harus benar-benar pinter-pinter mengelola keuangan. Kita ini kan menteri keuangan, bener nggak? Kalau di dalam rumah tangga kita menteri keuangan, menteri kesejahteraan, menteri pangan, menteri konsumsi, menteri perhubungan, menteri jemput anak, ya kan? Jadi kita harus bisa jadi menteri semua menteri gitu. Nah biasalah hari Kamis itu kan dan Jumat, kalau saya hari Kamis dan Jumat itu kan agenda yang benar-benar full pengeluaran. Kamis itu saya ada ngaji di rumah dan itu ubur rampenya lumayan lah. Kebetulan ya kalau dihitung-hitung kita pengeluaran kurang lebih 500 untuk ngaji itu ubur rampenya. Kemudian hari Jumat itu nanti anak-anak pulang dari pondok ngasih sangu. Nah kurang lebih sama belanja, makan dan sebagainya kurang lebih membutuhkan 600. Otomatis dalam 2 hari itu pengeluaran kurang lebih 1 juta lebih, 1.200.000 gitu ya. Dan dimana hari-hari itu juga pengeluaran juga sudah banyak. Ya biasalah ya kita kalau rumah tangga kan begitu. Tapi saya ya tenang aja, yakin aja gitu bahwa Allah pasti nolong. Saya selalu gini, rezeki datang dari berbagai arah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Jadi saya kencengin sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sholatan tunjina biha min jamil. Terus saja saya baca. Dan teman-teman tahu, saya bangun jam 3, lalu habis subuh itu saya baru baca zikir munjiat baru sampai 33. Tasbih dijal baru dapat 33. Handphone saya kan di kamar. Handphone saya tuh bunyi jam 5:30, persis jam 5:30, jam 5:30. Dan teman-teman tahu ada teleponnya bunyinya gini, Mbak udah transfer ya Mbak, itu buat anak-anak, buat di rumah lah gitu. Hah? Kaget saya, secepat itu gitu loh. Artinya maksudnya pertolongan Allah, syafaatnya Rasulullah secepat itu gitu. Dan itu rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Setelah itu paginya itu juga saya dapat rezeki juga. Jadi di garasi saya itu ada kulkas besar, ini saya sebutin merek ya, mereknya Electrolux. Dan memang udah saya benerin kemana-mana nggak bisa bener gitu. Akhirnya ya udah jadi rongsokan aja gitu. Ya udah, terus akhirnya saya taruh di garasi. Akhirnya ada tukang rongsokan, dia bilang gini, Bu, itu kulkasnya dipakai ndak? Katanya gitu. Orang Madura nih masnya nih. Kenapa? Mau? Iya, tak bayarin ya. Tapi aku minta segini ya gitu. Saya minta segini tuh 500 gitu kan. Pikir saya, wah alhamdulillah banget kalau dia mau 500, soalnya udah gak dipakai juga, buat apa gitu kan. Terus enggak 150 saja ya Bu, katanya gitu. Ya jangan dong, segini ya, itu masih utuh semua kok. Memang masih utuh semua, cuman mesinnya itu udah gak bisa, jadi dia udah gak dingin. Ya udah, terus akhirnya singkat cerita ngobrol-ngobrol dia bayarin 350. Alhamdulillah gitu. Artinya maksudnya gini loh, kita tuh nggak minjem ke orang, nggak menggantungkan nanti pinjam ke si A si B, enggak. Tapi kita terus aja beriman dan bertakwa, bertawakal ke Allah gitu. Jadi kayak kita tuh order di TikTok Shop itu loh, kita kan order check out, misalkan check out, kalau mama suka belanja baju kan, check out baju, udah check out 3 hari kemudian datang. Nah kita tuh udah asik, 3 hari lagi datang. Ya kita tuh kalau berdoa tuh kayak gitu. Begitu kita berdoa, kita serahkan, kita lepaskan, nanti doa kita terkabul
gitu. Jadi caranya tuh kayak gitu, kita serahkan, kita lepaskan. Kalau kita berdoa tapi kita masih cemas, panik, artinya kita nggak yakin sama kebesaran Allah, kita nggak yakin sama kekuasaannya Allah. Jadi gitu. Nah untuk teman-teman, apapun teman-teman, istiqomahin sholawat. Karena sholawat itu adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah walaupun kita dalam kondisi apapun. Kita mau lagi head, mau lagi susah, mau lagi senang, mau lagi di dalam kendaraan, mau di apa, lagi masak apa. Pokoknya sholawat aja. Plus juga baca Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, itu jangan pernah ditinggalin deh. Disiplinin aja. Insya Allah apapun hidup tuh insya Allah dikasih mudah gitu, dikasih gampang sama Allah. Dalam manfaat sholawat munjiat dan testimoninya yang dijelaskan oleh beliau dalam video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa mengamalkan sholawat munjiat secara istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.